Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Wika Mayani Lestari dalam tugas statistik yang ketiga, yang bermaterikan penyajian data statistik dalam bentuk tabel. Dan sebelum kita memasuki inti materi ini, saya akan menjelaskan apa itu penyajian data. Penyajian data merupakan suatu kegiatan pembuatan laporan dalam tampilan yang sistematis untuk keperluan penganalisisan, sehingga mampu memberikan informasi yang bermakna dan mudah dipahami. Untuk menghasilkan gambaran data yang komunitatif dan informatif, maka diperlukan adanya penelitian dan pengumpulan data untuk memperoleh tujuan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan. Bentuk penyajian data statistik itu dibedakan menjadi dua, yaitu dalam bentuk tabel dan bentuk diagram. Dan pada saat ini, materi hari ini, saya akan menjelaskan penyajian data yang dalam bentuk tabel. Baiklah, kita akan memasuki bentuk-bentuk penyajian data dan gambarnya data dalam bentuk tabel. Penyajian data dengan tabel sering dijumpai di sekolah dan kantor-kantor dinas untuk pengelompokan suatu data. Dan di sini saya juga akan menjelaskan apa itu tujuan penyajian data dalam bentuk tabel. Tujuan penyajian data dalam bentuk tabel adalah untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara rinci, sehingga memudahkan dalam melakukan analisis terhadap suatu data yang disajikan. Berdasarkan tujuan dan kebutuhannya, ada bermacam-macam jenis penyajian data dalam bentuk tabel. Di antaranya ya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada tabel baris kolom. Tabel baris kolom adalah bentuk penyajian data yang terdiri dari baris dan kolom. Tabel baris dan kolom ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tabel satu arah, 2 arah, dan 3 arah. Tabel satu arah. Tabel satu arah adalah tabel yang berisi suatu sajian data mengenai suatu hal atau satu karakteristik saja. Tabel ini merupakan tabel yang paling sederhana. Dan contohnya ada di sebelah kanan kawan-kawan, itu adalah contoh dari tabel satu arah. Tabel dua arah. Tabel dua arah adalah tabel yang berisi suatu sajian data mengenai hubungan antara dua hal atau dua karakteristik yang berbeda. Dan contohnya ada di sebelah kanan kawan-kawan, itu adalah contoh dari tabel dua arah. Dan yang terakhir yaitu ada tabel tiga arah. Tabel tiga arah adalah tabel yang berisi suatu sajian data mengenai hubungan antara tiga hal atau tiga karakteristik yang berbeda. Dan contohnya ada di sebelah kanan kawan-kawan, itu adalah contoh dari tabel tiga arah. Yang kedua yaitu ada tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan bagian dari tabel baris kolom. Namun tabel ini digunakan untuk menyajikan suatu data yang memiliki lebih dari satu kategori atau pengelompokan. Misalnya, suatu data yang menyajikan dua faktor. Faktor yang satu terdiri atas kategori A, dan faktor yang kedua terdiri atas kategori B. Sehingga dapat dibuat daftar kontingensi dengan A menyatakan baris dan B menyatakan kolom. Dan contohnya ada di sebelah kanan kawan-kawan, itu adalah contoh dari tabel kontingensi. Yang ketiga yaitu ada tabel silang. Tabel silang adalah bentuk penyajian data yang dapat memberikan informasi mengenai dua hal atau lebih yang berkaitan antara yang satu dengan lainnya. Tabel silang dapat terdiri dari satu faktor ataupun dua faktor, tergantung dari suatu data yang akan dideskripsikan. Dengan begitu, penyajian data pada tabel silang satu atau dua faktor tergantung dari data yang diperoleh. Dan contoh dari tabel silang itu sendiri ada di sebelah kanan kawan-kawan. Dan seperti itulah contoh dari tabel silang.
Yang keempat yaitu ada tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah bentuk tabel yang digunakan untuk menyajikan data yang dikelompokkan dalam suatu interval. Setiap nilai interval mempunyai frekuensi atau banyaknya data. Dan tabel distribusi frekuensi ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu ada distribusi frekuensi numerikal. Distribusi frekuensi numerikal merupakan pembagian kelas-kelasnya dinyatakan dalam bentuk angka-angka atau secara kuantitatif. Yang kedua yaitu ada distribusi frekuensi kategorikal. Distribusi frekuensi kategorikal merupakan pembagian kelas-kelasnya dinyatakan berdasarkan penggolongan data yang dilakukan secara kualitatif. Dan contoh distribusi frekuensi kategorikal itu ada di sebelah kanan kawan-kawan. Seperti itulah contoh dari distribusi frekuensi kategorikal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Dalam tugas statistik pendidikan, tugas ketiga yang bermaterikan yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Dan semoga kawan-kawan dapat mengerti apa yang telah saya sampaikan. Dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian dan dalam tulisan saya yang kurang jelas, saya mohon dimaafkan. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Semoga kawan-kawan mengerti dan saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.